Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ubudiyah kita kepadanya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang. Di antaranya Allah memberikan taufik kepada kita, kekuatan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi yang mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, masih pada Kitabus Shalah, dan kita membaca malam hari ini bab yang ke-73, bab sujudit tilawah was syukri, bab sujud tilawah dan sujud syukur, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang sujudus sahwi, yaitu sujud sahwi yang itu berkaitan langsung dengan solat. Adapun sujud tilawah bisa jadi berkaitan dengan solat, di dalam solat ataupun di luar solat. Nah, sujud syukur ini maka berkaitan dengan apa yang dilakukan di luar solat. Kedua sujud ini adalah sujud yang hukumnya sunnah dan memiliki sebab-sebab tertentu. Sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berbagai macam riwayat tentang sujud tilawah, maka sebagai muqaddimah kita akan sampaikan apa yang dimaksud dengan sujud tilawah itu dan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Wa minas sunani sujudut tilawah, di antara sunnah-sunnah adalah sujud tilawah. Summiya bidzalika min idhafatil musabbab lis-sabab. Disebut sujud tilawah karena ada sebab akibat. Li'anna tilawata sababuhu, karena tilawah adalah sebabnya. Fahuwa sujudun syara'ahu Allahu wa rasuluhu, dan sujud tilawah ini disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ubudiyatan, sebagai bentuk ubudiyah, inda tilawatil ayati, ketika membaca ayat-ayat, wastima'iha, dan mendengarkan serta memperhatikan ayat yang dibaca itu, taqarruban ilaihi subhanah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khudu'an li 'azamatihi,
dan ketundukan terhadap keagungannya, wa tadallulan baina yadayhi, dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan sujud tilawah. Sebabnya adalah karena membaca Al-Qur'an. Dan juga orang yang mendengarkan dan memperhatikan Al-Qur'an, jika yang membaca Al-Qur'an itu melakukan sujud. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada 14 tempat yang di situ terdapat ayat yang kalau kita baca, maka di akhir ayat itu kita dianjurkan melakukan sujud tilawah. Walaupun nanti akan ada satu lagi perbedaan, yaitu di tempat yang ke-15. Ada pada surat Shad, di mana surat Shad ini di situ ada ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk bersujud. Apakah itu dianjurkan saat membaca ayat tersebut sujud tilawah atau sujud syukur? Nah, itu para ulama beda pendapat. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, kemudian ada di dalam surat Ar-Ra'd, ada di dalam surat An-Nahl, dan di dalam surat Al-Isra, di dalam surat Maryam, Al-Hajj, Al-Furqan, An-Naml, kemudian ayat surat As-Sajdah sendiri, kemudian Hamim At-Tanzil, surat An-Najm, Al-Insyiqaq, surat Al-Alaq. Kemudian yang terakhir tadi perbedaan pada surat Shad. Apakah di situ ada ayat sajdah ataukah ayat syukur? Mayoritas para ulama di dalam surat Shad itu menyebutkan itu perintah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Sehingga kalau sampai imam membaca ayat tersebut di dalam sholatnya, kemudian dia sujud, maka di mazhab Hambali kalau dia tahu bahwa itu adalah sujud dalam rangka syukur bukan sujud tilawah, maka sholatnya batal. Karena itu gerakan yang ditambah-tambahi sujudnya. Baik, kita akan baca apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ini. Wa qad tarjama sujudal Qur'ani fi ikhtilafi Aliin wa Ibni Mas'ud. Dan telah disebutkan sujud Al-Qur'an, yakni sujud tilawah ini, fi ikhtilafi Aliin wa Ibni Mas'ud. Perbedaan riwayat yang dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa fi ikhtilafil hadisi, dan juga dalam perbedaan hadis yang ada. Wa fi ikhtilafi Malikin wa Syafi'i, termasuk adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallah. Marrata ini 2 kali. Jadi ada 2 riwayat yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga riwayat dari Ibnu Mas'ud. Sehingga ini menjadi perbedaan antara Imam Malik sebagai guru dari Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i sendiri. Makanya kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat di sini untuk menguatkan pendapat beliau, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ammal awal, adapun yang pertama, akhbarana Ar-Rabi qala akhbarana Syafi'i. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali. Akhbarana Hushaim an Syu'bah an Asim an Zirrin an Ali radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, azaimus sujud,
bisa dipastikan adanya sujud tilawah itu, kata beliau, pertama, Alif Lam Mim Tanzil. Ini surat As-Sajdah, jelas. Namanya saja surat As-Sajdah. Maka di situ pasti ada ayat sajdahnya, dan di ayat itulah dianjurkan sujud tilawah. Yang kedua, Wan Najmi, surat An-Najm. Kemudian wa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Walasna wala iyahum naqulu bihadza naqulu fil Qur'an adadu sujudi misli hadhihi. Dan kami dan tidak pula kepada mereka, yaitu orang yang berselisih dengan beliau, naqulu, kami berpendapat bihadza, dengan ini. Naqulu fil Qur'an, kami berpendapat di dalam Al-Qur'an ada beberapa sujud yang semisal dengan ini. Artinya ini hanya sebagian, dan ini sesuatu yang disepakati, tidak ada yang menyelisihinya. Kalau di dalam mushaf kita biasanya ada tanda khusus, ada semacam tanda seperti kubah ya, atau menara. Kalau di Quran-Quran yang lama, yang terbitan Indonesia sendiri, cetakan Indonesia sendiri, seperti Menara Kudus dan yang sejenisnya, itu ada tulisannya ayat As-Sajdah, kecil begitu. Kemudian di akhirnya itu ada tanda semacam kayak kubah. Riwayat yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Akhbarana Husaim. Ini juga bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, kana yasjudu fil haji sajdatain. Beliau bersujud di dalam surat Al-Hajj dengan 2 kali sujud. Wa bihadza naqulu. Dengan inilah kami berpendapat, kata Imam Syafi'i, bahwa di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 ayat sajdah. Wa hadza qaulul 'ammah qablana, dan ini adalah pendapat mayoritas sebelum kami. Wa yurwa an Umar wa bni Abbas radhiyallahu anhum wa hum yunkiruna as-sajdatal akhirah fil hajj, bahwa mereka mengingkari adanya sujud tilawah bagian yang kedua di dalam surat Al-Hajj. Wa hadzal hadisu an aliyin yukhalifunahu, sementara hadis ini jelas menyelisih pendapat yang mengingkari bahwa di dalam Al-Hajj itu hanya ada 1 sujud. Tetapi berdasarkan riwayat Ali ini, justru di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 kali sujud tilawah. Makanya kemudian Imam Syafi'i berpendapat memang di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 kali sujud. Qala akhbarana Syafi'i, akhbarana Rabi', qala akhbarana Syafi'i. Riwayat yang ketiga, akhbarana Ibnu Mahdi an Sufyan an Muhammad bin Qais an Abi Musa anna Aliyan lamma rama bil mijdahi kharra sajidan, bahwa Ali ketika melempar dengan mijdah kharra sajidan, beliau langsung bersujud. Maka kami berpendapat la ba'sa bisa jadatis syukri, maka tidak apa-apa hukumnya sujud syukur. Wa nastahibbuha, dan kami pun menganjurkannya. Ini sudah masuk pada bahasan sujud syukur riwayat yang ketiga ini. Dalam beberapa hadis yang lain, sujud syukur itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW berkenaan dengan kisah Ali radhiyallahu taala anhu, ketika Ali mengabarkan saat diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah, dan ternyata orang-orang yang didakwai oleh Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam. Maka mendengar berita itu, Nabi SAW langsung bersujud syukron lillahi ta'ala, karena bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Secara rinci nanti akan disebutkan sujud tilawah itu apa yang dibaca, kemudian berapa kali sujudnya. Wa amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa alladhi fi ikhtilafil hadis, dan ini yang menyelisih hadis karena tadi ada dua riwayat ya. Itu riwayat Ali dan riwayat Ibnu Mas'ud. Akhbarana Muhammad ibnu Ismail an ibni Abi Dhi'bin anil Haris ibni Abdurrahman an Muhammad ibni Abdurrahman an Sauban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bin najmi fasajada wa sajada an-nasu ma'ahu illa rajulain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, lalu beliau bersujud dan orang-orang pun ikut bersujud bersama beliau, illa rajulaini, kecuali ada dua orang yang tidak ikut bersujud. Qala aradas syuhrah. Nah, orang ini menginginkan supaya tampil beda. Orang-orang sujud dia tidak mau sujud supaya terkenal. Tapi Nabi SAW dan sahabat yang lainnya bersujud karena mengikuti Nabi SAW yang bersujud ketika membaca surat An-Najm, yaitu akhir dari surat An-Najm itu. Nah, dalam riwayat yang kedua ternyata disebutkan annahu qara'a inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin najmi falam yasjud fiha. Zaid bin Sabit membaca surat An-Najm di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersujud. Tapi ini yang baca Zaid bin Sabit, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Maka dua riwayat ini kemudian dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa fi hadainil hadisaini, di dalam dua hadis ini dalilun, menjadi dalil ala anna sujudal Quran, bahwa sujud tilawah, sujud Al-Quran itu laisa bihatmin, bukan sesuatu yang wajib. Walakinna nuhibbu an la yutraka, kan tetapi kami menyukai supaya tidak ditinggalkan, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di dalam ketika membaca surat An-Najm dan kadang pula tidak bersujud. Sehingga dengan dalil bahwa Nabi juga pernah ketika membaca ayat sajdah tidak bersujud, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Walaupun seringnya Nabi ini membaca surat atau ayat sajdah dan bersujud. Ada beberapa keutamaan kenapa ini dianjurkan untuk dilakukan sujud tilawah ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah secara marfu'. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, jika anak Adam membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia mau bersujud, i'tazala syaitan yabki, maka setan itu akan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, dan setan ini berkata, ya wailah, aduhai celaka. Ini menunjukkan penyesalan setan ini. Umira ibnu Adam bisujud, anak Adam tadi diperintah untuk sujud, fasajada, lalu dia mau bersujud, falahul jannah, maka dia mendapat surga. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintah sujud, fa abaitu, lalu aku enggan, faliyan nar, maka saya mendapatkan neraka. Ini salah satu di antara keutamaan disunnahkannya kita melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajdah, walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi pun pernah
tidak melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Dia melihat keutamaan ini, tentu tidak seyogyanya kita meninggalkannya. Walaupun di saat-saat tertentu boleh saja kita tidak melakukan sujud tilawah ini. Qala Syafi'i wa fin najmi sajdatun. Di dalam surat An-Najm ada satu sujud. Wala uhibbu an yada'a syai'an minas sujud min sujudil Qur'an. Dan aku tidak suka kalau ditinggalkan sesuatu dari sujud tilawah ini, sujud Al-Qur'an ini. Wa in tarakahu, kalau dia tidak melakukan sujud karihtuhu lahu, maka aku membencinya, tidak menyukainya. Wa laisa alaihi qada'uhu, dan dia tidak usah mengqadoknya. Kalau dia sudah terlanjur baca ayat sajdah, tidak sujud tilawah, maka tidak perlu bagi dia untuk mengqadok di waktu yang lain. Li'annahu laisa bifardin, karena memang hukum itu tidak wajib. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, madalla ala annahu laisa bifardin, apa yang menunjukkan dalil bahwasanya sujud tilawah ini tidak wajib? Maka dijawab, as-sujudu salatun, sujud itu adalah salat. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Fakanal mauqutu, maka ketetapan waktu itu yahtamilu muaqqatan, dibawa maknanya kepada sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya. Bil adadi, dengan jumlah tertentu, wa muaqqatan bil waqti, dan waktunya pun tertentu. Fa abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ini diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha azza wa jalla faradha khamsa salawatin, sesungguhnya Allah mewajibkan 5 kali salat. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban selain salat 5 waktu itu? Qala la, tidak, illa an tatawwa'a, kecuali yang hukumnya tatawwu atau sunnah. Nah, dari ayat ini istinbat hadisnya, pengambilan hukum oleh Imam Syafi'i bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Falamma kana sujudul Qur'ani kharijan minas salawatil maktubat, ketika sujud Al-Quran itu di luar dari salat-salat yang wajib, kanat sunnata ikhtiyarin, maka menjadi sunnah yang bersifat pilihan. Mau dilakukan monggo, enggak dilakukan juga tidak apa-apa. Fa ahabbu ilaina, maka yang paling kami sukai, kami cintai, an la yada'ahu, supaya tidak ditinggalkan sujud tilawah ini. Wa man tarakahu, dan barang siapa yang meninggalkannya, taraka fadlan, dia hanya meninggalkan satu keutamaan, la fardon, bukan suatu kewajiban. Wa innama sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud fin najmi, di dalam surat An-Najm, li'anna fiha sujudan, karena memang di dalamnya ada sujud. Fi hadisi Abi Hurairah, di dalam hadis Abu Hurairah tadi. Wa fi sujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam fin najmi, dan di dalam sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm, dalilun ala ma wasaftu, menjadi dalil atas apa yang sudah aku jelaskan, kata Imam Syafi'i. Li'anna an-nasa sajadu ma'ahu illa rajulaini, karena orang-orang memang ikut bersujud bersama beliau kecuali 2 orang tadi. Warrajulani la yada'anil fardho, dan 2 orang ini tidak meninggalkan sesuatu yang wajib insyaallah. Walau tarakahu amarahuma Rasulullah bi'adatihi, seandainya
sujud tilawah itu wajib, tentu dua orang tadi itu akan diperintah oleh Nabi SAW untuk mengulangi ikut sujud. Karena tidak wajib dibiarkan oleh Nabi. Walaupun para sahabat yang lain ikut sujud bersama Nabi, dua orang tidak ikut, tidak ditegur sama Nabi. Nah ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya wajib, tentu orang tadi akan diminta oleh Nabi untuk sujud. Nah, adapun hadis Zaid bin Sabit tadi yang membaca surat An-Najm, kemudian Nabi kok tidak sujud? Kenapa? Annahu qara'a indan Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud. Zaid bin Sabit membaca surat An-Najm di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat An-Najm secara lengkap. Tetapi ternyata Nabi enggak bersujud. Fahuwa wallahu a'lam. Kata beliau, karena Zaid bin Sabit ini wallahu alam lam yasjud, tidak bersujud, wa huwa qari al-qari, padahal dia yang membaca. Falam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ya tidak usah bersujud. Walam yakun alaihi fardhon, dan tidak menjadi suatu kewajiban, fayamurun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, sehingga Nabi harus memerintahkan untuk bersujud. Jadi kesunahan sujud tilawah ini adalah bagi yang membaca yang pertama. Kalau yang membaca tidak melakukan sujud tilawah, maka kesunahan bagi yang mendengar atau yang memperhatikan tidak ikut. Seperti tadi Zaid bin Sabit baca surat An-Najm, di situ yakin ada ayat sajadahnya. Tapi karena Zaid bin Sabit itu tidak sujud, maka yang mendengarkan atau memperhatikan penuh ini pun tidak sujud. Jadi yang disunahkan itu satu adalah orang yang membaca, kemudian kalau yang membaca sujud, maka yang memperhatikan itu ikut sujud. Misalnya dalam halaqah Al-Quran. Ini di luar sholat. Satu baca, satu menyimak. Bukan sekedar mendengarkan saja. Menyimak betul. Kemudian ternyata yang baca ini melewati ayat sajadah. Kemudian yang baca ini sujud. Maka yang memperhatikan tadi pun disunnahkan untuk ikut sujud pula. Yang memperhatikan tadi. Kalau sekedar mendengarkan kita lewat, ada orang baca ayat sajadah, kemudian dia sujud, kita nggak tahu di mana tempatnya, hanya dengar suara, ya kita nggak usah ikut-ikut sujud, karena kita bukan mustami'. Mustami' itu lebih dari sekedar sami', bukan lebih dari sekedar mendengar, tapi memperhatikan, ya, seperti menyimak orang yang sedang membaca. Kalau salah mesti diingatkan, itu namanya mustami'. Menyimak, ya, dia menghadirkan pendengaran dan hatinya ketika ada orang yang membacanya. Sehingga alasannya kenapa Nabi tidak bersujud dalam surat An-Najm, karena Zaid bin Sabit yang baca tidak sujud. Akhbarana Ibrahim bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna rajulan qara'a inda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdata fasajada. Dari Atha bin Yasar, ada seorang laki-laki yang membaca di samping Nabi SAW ayat sajdah. Lalu orang ini sujud. Fasajadan Nabi SAW, maka Nabi pun bersujud. Summa qara'a akhir indahu. Nah, kemudian ada orang lain yang juga membaca di samping Nabi SAW ayat sajdah. Falam yasjud an-Nabi SAW. Tapi Nabi ternyata enggak sujud. Faqala, maka kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, oleh perawi hadis tadi, qara'a fulan indaka sajdah. Ada si fulan tadi membaca di sampingmu ayat sajdah. Fasajadta, lalu engkau ikut sujud. Wa qara'tu indaka sajdah. Tapi saya yang baca di sampingmu, ternyata Anda enggak sujud. Maka Nabi menjawab, kunta imaman. Kamu itu sebagai imam baca tadi itu. Falau sajadta,
Sajadtu ma'aka, kalau kamu sujud ya saya ikut sujud. Karena kamu enggak sujud, beda dengan yang tadi yang pertama yang sujud, maka saya ikut sujud. Karena kamu enggak sujud ya saya enggak ikut sujud. Fa uhibbu an yabda alladhi yaqra'u sajdata. Saya menyukai yang memulai adalah yang membaca ayat sajdah. Fa yasjudu, lalu dia bersujud. Wa an yasjuda man sami'ahu, lalu disusul orang yang memperhatikan bacaan tadi bersujud. Jadi yang pertama kali sujud adalah yang membaca. Yang memperhatikan mustami'nya jangan disi sujud, karena belum tentu yang sujud itu membaca. Maka di halakoh-halakoh itu kami dulu mempraktikkan di masjid, misal ketika di pondok itu memang ya dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Jadi halakohnya itu begini. Jadi nanti ketika yang di tengah ini membaca kemudian disimak sujud, maka yang mendengar ini halakohnya ini tinggal mengatur posisi untuk bersujud. Jadi tidak merubah arah. Fa in qala qailun, jika ada yang berkata, fala'alla ahada hadainil hadisaini nasakhal akhar, mungkin saja salah satu dari dua hadis yang kita baca tadi itu menasakh, menghapus yang lainnya. Maka dikatakan, dijawab, fala yadda'i ahadun, tidak ada seorang pun yang berpendapat anna sujuda fin najmi mansukhun, bahwa sujud dalam surat An-Najm itu dimansukh, dinasakh, dihapus. Illa jaza li ahadin, hanya saja boleh bagi seseorang an yadda'iya anna tarkas sujudi mansukhun, bahwa meninggalkan sujud itu dihapus. Was sujudu nasikhun, dan sujud itu sendiri yang menghapusnya. Summa yakunu aula, kemudian menjadi sesuatu yang lebih utama. Li'anna sunnata as-sujudu, karena sunnahnya, bahwasanya sunnahnya adalah sujud. Maka karena di dalam surat An-Najm tadi di akhir ada bunyi ayat fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian semua. Wala yuqalu liwahidin min hadza nasikhun wala mansukh, maka tidak dikatakan kepada seorang pun dari ini ada yang menasakh dan ada yang dimansukh, tetapi hanya dari sisi perselisihan kebolehannya saja. Boleh tidak seseorang bersujud atau tidak? Ya. Maka tadi sunnahnya adalah tetap bersujud. Kemudian adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i di sini. Wa huwa alladzi fi ikhtilafi Malik wasy-Syafi'i. Ini yang terjadi perselisihan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma rahimahumallah. Fa fihi sa'altu Syafi'iyya anis sujud. Maka di dalamnya ada sebuah pertanyaan. Saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sujud di dalam surat Al-Insyiqaq. Fa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun itu. Qala fiha sajdatun. Ya, di situ memang ada ayat sajdah. Fakultu lahu, maka aku ucapkan kepadanya, katakan, saya tanyakan kepadanya, wa mal hujjah anna fiha sajdah. Apa dalilnya, apa hujjah bahwa di dalam surat Al-Insyiqaq itu ada ayat sajdah? Maka kemudian beliau menyampaikan satu riwayat. Ya. Akhbarana Malik an Abdullah ibn Yazid maula al-Aswad ibni Sufyan an Abi Salamah ibni Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qara'a lahum idas samaa'un syaqqat fasajada fiha falamman sarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Dari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca kepada mereka surat Al-Insyiqaq sampai akhir, dan ternyata di situ beliau bersujud di salah satu ayatnya, yaitu yang bunyinya tadi wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun.
Maka ketika selesai, Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW sujud ketika membaca salah satu ayat di dalam surat Al-Insyiqaq. Ini dibaca oleh Abu Hurairah ketika sholat. Jadi ketika selesai sudah salam, maka Abu Hurairah sebagai imam menyampaikan kepada para sahabat yang lain bahwa Rasulullah SAW juga bersujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Riwayat yang kedua juga begitu, ya, di dalam surat An-Najm Umar bin Khattab membaca wan najmi idza hawa, kemudian sampai di ayat terakhir tadi fasjudu lillahi wa'budu fasajada fiha, maka beliau sujud. Summa qama, kemudian beliau berdiri, faqara'a suratan ukhra, lalu beliau pun membaca surat yang lain. Nah, ini memang salah satu cara. Misalnya ada seorang imam yang ngimami, ayat terakhir itu ayat sajdah. Ayat terakhir ayat sajdah. Sehingga ketika dia sujud tilawah diikuti oleh para jamaah, ini kan ayatnya sudah selesai. Contoh yang sederhana dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ini kan ayat terakhir. Ya. Kemudian otomatis kalau dia melaksanakan sunnah ini, imam akan sujud tilawah, diikuti oleh para jamaah, para makmum. Nah, selesai kan berdiri lagi karena dia belum ruku. Nah, apakah langsung ruku atau bagaimana? Boleh langsung ruku, namun para ulama khawatir terjadi taswis, terjadi ketidakpahaman para makmum. Ya, mosok mari sujud, mari ngunung ngadeg, ruku. Maka seperti yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, membaca satu surat atau beberapa ayat untuk menjadi jeda antara sujud tilawah dengan ruku. Ya. Jadi misalnya ketika selesai dari sujud tilawah berdiri, baca ayat yang lain atau surat yang lain yang ringan, yang sedikit jumlah ayatnya. Baru kemudian selesai baru kemudian setelah itu ruku lagi. Kalau di tengah-tengah enak, ya. Ketika sujud tilawah seperti yang biasa kita praktekkan di sini di surat salat Jumat subuh itu, kita berdiri melanjutkan ayat karena ayatnya di tengah-tengah. Tapi kalau di akhir, nah itu, misalnya membaca surat Al-Alaq, ya, yang mudah itu, maka memang boleh langsung sekedar rukuk gitu ya. Kalau jamaahnya paham-paham tidak masalah. Tapi kalau enggak, ya boleh membaca beberapa ayat dalam surat yang lain seperti yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab ini. Akhbarana ba'du ashabina, Imam Syafi'i mengatakan telah memberi kabar sebagian sahabat kami dari Malik anna Umar ibn Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz amara Muhammad ibn Muslim, menyuruh Muhammad bin Muslim an ya'mural qurra, agar Muhammad bin Muslim ini memerintahkan para pembaca Al-Quran an yasjudu, supaya mereka sujud fi idas sama'un syaqqat, ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Nah, Ar-Rabi, murid Imam Syafi'i, memberi kabar bahwa dia pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang sujud di dalam surat Al-Hajj. Ya tadi, nah, ini perbedaannya. Surat Al-Hajj. Faqala fiha sajadatani. Di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 sujud. Dan ditanyakan sekaligus apa alasannya, apa hujahnya. Hujahnya adalah tadi riwayat yang dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar tadi tentang 2 sujud dalam surat Al-Hajj, dan yang riwayat kedua dari seorang min ahli Misra, dari penduduk Mesir, bahwa Umar sujud di dalam Al-Hajj dengan 2 kali sujud. Sehingga kemudian beliau dari 2 dalil ini berpendapat adanya 2 sujud dalam surat Al-Hajj.
Nah, kemudian di sini pada panjang lebar ya disebutkan tentang hujah beliau, tidak kita baca ya, tentang bagaimana hujah beliau di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 sekali sujud dan sebagainya. Baik, apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Nah, yang dibaca ketika sujud tilawah itu dilakukan hanya 1 kali, ya. Kemudian diawali dengan bacaan takbir. Wa yukabbiru idza sajada lit-tilawah, bertakbir ketika sujud tilawah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, kana alaihi salatu wassalam yaqra'u alaina al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wassalam membacakan Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bis sajdati, apabila beliau melewati ayat sajdah, kabbara, beliau bertakbir. Wa sajada, dan bersujud. Wa sajadna ma'ahu, dan kami pun sujud bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat misalnya, kita membaca ayat sajdah, di akhir ayat itu, dan tadi kita sampaikan ada tandanya biasanya, maka kita bertakbir. Allahu Akbar, kemudian bersujud. Apa yang dibaca? Wa yaqulu fi sujudihi. Dan membaca di dalam sujudnya secara umum sujud yang lain seperti dalam sholat, yaitu subhana rabbiyal a'la. Atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh. Atau misalnya ditambahi lagi, Allahumma aktub li biha ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li 'indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Maka ini pun boleh dibaca oleh orang yang sujud tilawah. Ya, secara umum maka sama dengan sujud di dalam sholat, yang dibaca adalah subhana rabbiyal a'la. Ya. Kalaupun membaca riwayat tadi itu pun sahih juga, sajada wajhiya lilladzi dan seterusnya, bihaulihi wa quwwatihi tadi, maka itu tidak mengapa. Nah, di dalam sholat maupun di luar sholat maka diakhiri juga dengan takbir. Ketika dimulai dengan takbir, maka diakhiri dengan takbir pula. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, kemudian Allahu Akbar. Kalaupun tidak, maka yang takbir pertama ini yang dianjurkan, takbir yang kedua tidak. Ya. Kalaupun dibaca maka tidak apa-apa. Nah, ini tadi keutamaannya ya dalam rangka untuk membuat setan itu nangis dan mengingat bahwa dulu mbahnya yaitu iblis ketika diperintah sujud tidak mau, maka dia mendapatkan neraka, sementara anak Adam diperintah sujud, dia mau bersujud, maka dia pun mendapatkan surga. Di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya, seperti misalnya di mazhab Syafi'i sendiri, itu ada lafadz zikir pengganti dari sujud tilawah. Jadi tidak sujud tapi membaca kalimat-kalimat tertentu, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, mendengar itu ya, biasanya di acara-acara khutbah Quran, itu kan pasti akan melewati ayat sajdah. Dan sejauh pengalaman saya dulu ketika ikut seperti itu, sangat jarang yang melakukan sujud, hanya dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Memang inti doanya sama, karena ketika sujud pun kita membaca tasbih subhana rabbiyal a'la. Nah, namun gerakan sujud itulah yang sebenarnya sangat dianjurkan.
Sebab kalau sekedar hanya membaca subhanallah alhamdulillah, ini kadang-kadang kaum muslimin ini tidak mengenal sujud tilawah ini. Bahkan di dalam sholat. Makanya jamaah haji atau umroh dari Indonesia itu ketika sholat subuh misalnya di hari Jumat di Masjid Nabawi itu atau Masjidil Haram, banyak yang menceritakan mereka tidak paham. Tiba-tiba ternyata imamnya membaca ayat surat As-Sajdah itu sujud, mereka kira salah. Mereka mengira salah. Ditasbih subhanallah, dikira imame keliru. Kok moro-moro sujud, kok gak rukuk dhisik. Gitu ya. Padahal dia sendiri makmumnya yang tidak paham bahwa itu adalah sujud tilawah. Jadi akhirnya beberapa KPIH itu, betulan saya punya teman yang ngurusi KPIH haji, itu di briefing dulu. Ya. Di briefing supaya calon-calon jamaah haji ini mengetahui tentang praktik yang akan mereka ikuti ketika mereka berada di tanah suci berupa sujud tilawah tadi itu ketika sholat. Karena dalam kehidupan mereka sehari-hari bisa dikatakan tidak pernah ya yang mempraktikkan sujud tilawah di dalam sholat. Ya, sampai ada di kalau di Surabaya itu penampungan di mana itu? Sukolilo ya, itu sampai dilatih betul sama takmir masjid situ. Jadi dipraktekkan langsung ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu tidak perlu ya. Artinya dia mempraktekkan seperti itu kalau ada kesunahannya di waktu sholat Jumat subuh tidak masalah. Tapi kalau diniati praktek kemudian dibaca beneran di sholat wajib ya, itu sebenarnya tidak perlu. Hanya disampaikan saja bahwa ini namanya sujud tilawah dan ini yang perlu dibaca. Jamaah tidak perlu heran, tidak perlu bingung. Ya, tidak perlu bingung. Ya, karena saya sendiri juga pernah ketika di Bromo, di Ngadas itu, di sana banyak yang mu'alaf ya. Saya tidak memberitahu di saat salat Jumat kalau nanti akan membaca surat As-Sajdah. Nah, ketika kami sujud ternyata pulang semua jamaahnya, beberapa pulang. Rame sudah, wes salate ya apa gak bener, gak ono rukuke langsung sujud. Ya kesalahan saya. Biasa arek enom kan oleh semangate ya. Oleh semangate ngeterapkan begitu tapi tidak melihat nanti efeknya apa kalau nggak dijelaskan. Nah, tapi setelah seiring berjalan waktu ya kita lebih bijak ya. Apalagi di daerah awam ya, kalau belum ada penjelasan jangan mempraktekkan langsung. Nanti bisa dianggap apa? Ajaran sesat ini. Paham apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun sujud syukur ini tidak dibahas secara panjang lebar karena tadi beliau hanya menyebutkan sekilas. Sujud syukur itu dilakukan ketika seorang mendapatkan nikmah mutajaddidah atau nikmat jadidah, nikmat yang baru, bukan nikmat yang lama. Jadi ketika mendengar atau mendapatkan nikmat baru, maka boleh untuk melakukan sujud syukur. Sujud tilawah, maka mayoritas ulama mengatakan karena berhubungan dengan baca Quran sangat dianjurkan, bahkan disepakati oleh 4 imam madhab dalam keadaan suci. Karena untuk baca Quran itu para 4 imam itu sepakat tidak membaca Quran, tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Sehingga otomatis ketika dia baca Quran, baca As-Sajdah dalam keadaan suci. Adapun sujud syukur, maka boleh dalam keadaan tidak suci, tapi dianjurkan dalam keadaan suci itu lebih baik. Nikmat yang baru, bukan nikmat yang lama. Dan bukan nikmat yang kontinu terus-menerus. Makanya tidak tepat kalau seseorang setiap selesai sholat sujud. Setiap selesai sholat ada yang sujud. Ditanya, sujud apa? Sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena saya baru saja mendapatkan nikmat bisa sholat. Sebenarnya enggak sholat saja sampai bisa mendapatkan nikmat dan harus dianjurkan sujud syukur. Selesai makan, sujud syukur. Selesai minum, sujud syukur. Bernafas, sujud syukur. Sehingga bukan begitu, sujud syukur itu adalah nikmat yang baru. Bukan nikmat yang lama, bukan nikmat yang kontinu. Kalau menunda boleh kalau tidak sempat misalnya.
karena kondisi tidak sempat sujud, maka boleh diqadai di waktu yang berikutnya, waktu yang setelahnya. Apa yang dibaca? Tidak ada dalil yang jelas dan sharih dijelaskan para ulama tentang bacaan sujud syukur ini. Ada yang boleh membaca tasbih seperti sujud tilawat tadi, subhana rabbiyal a'la. Dan ini nikmat yang berhubungan secara khusus, kalau bisa nikmat yang berhubungan dengan masalah keagamaan agama. Karena Nabi praktiknya itu adalah ketika mendengar dan didakwahi oleh Ali bin Abi Thalib masuk Islam, beliau kemudian sujud syukur. Bagian ulama membolehkan nikmat yang sifatnya duniawi, boleh. Jangan bertanya ngegolno ya, saya tidak jawab. Mari ngegolno sujud syukur ini. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan sesuai kemampuan kita bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.